Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Bapak Imam Bukhari MPDI dan Bapak Ramdan Wagianto MH selaku pembimbing tugas akhir saya. Dan tak lupa pula yang saya hormati Dewan Pengajar Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Terima kasih pula kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mensupport saya dalam setiap langkah saya, serta ucapan terima kasih ini saya tujukan kepada dosen penguji pada hari ini. Saya Azizah Ubudiyah dari Prodi Ilmu Tasawuf Fakultas Usuluddin dan Humainiorah akan mempresentasikan proposal tugas akhir pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir proposal saya dengan judul Membangun Karakter Siswa Berbasis Tasawuf di MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya melihat bagaimana MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter dan akhlak siswa-siswinya dengan cara menerapkan nilai-nilai tasawuf. Selain itu, MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong juga memiliki keunikan tersendiri, yang mana MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong ini sebagai sekolah atau madrasah yang berafiliasi dengan pesantren, sehingga diterapkannya juga 9 budi utama santri dan satologi santri. Bab 1, memasuki pendahuluan pada latar belakang. Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moralitas dan spiritualitas yang kuat. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, tantangan dalam menjaga nilai-nilai luhur semakin besar. Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi pendidikan, terutama yang berbasis Islam, untuk mengembangkan strategis yang komprehensif dalam membentuk karakter siswa, yakni melalui penguatan nilai-nilai tasawuf. Selanjutnya, untuk fokus penelitian ini, yakni penelitian ini difokuskan untuk penerapan nilai-nilai tasawuf dalam proses pendidikan di MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong. Berlanjut pada rumusan masalah, yang mana penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja nilai-nilai tasawuf yang diajarkan kepada siswa MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, bagaimana strategis penanaman nilai-nilai tasawuf pada siswa MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong. Dan yang terakhir, bagaimana keefektifan penanaman nilai-nilai tasawuf dalam karakter siswa MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong. Adapun tujuan penelitian ini yakni 1. Untuk mengetahui dan memahami konsep nilai-nilai tasawuf yang diterapkan dalam membangun karakter peserta didik di MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, untuk mengetahui strategis dan metode yang digunakan oleh sekolah dan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai tasawuf ke dalam proses pendidikan formal dan non-formal. Untuk yang ketiga, tujuan penelitiannya yakni untuk mendeskripsikan tentang manfaat penerapan tasawuf pada santri MI Kholafiyah Syafi'iyah Zainul Hasan Genggong. Bagian selanjutnya yakni penelitian terdahulu.
Penelitian terdahulu sangat penting karena berfungsi sebagai acuan dan pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya akan kaji. Adapun penelitian terdahulu tersebut ada 3. Yang pertama oleh Raffi Ajrul Bahauddin dan kawan-kawan tahun 2024 dengan judul Peran Akhlak Tasawuf dalam Menanamkan Nilai Spiritual pada Anak Usia Sekolah Dasar. Yang kedua oleh Muhammad Iman Firmansyah dan kawan-kawan, terbitan tahun 2022 dengan judul Pendidikan Agama Islam dan Pembangunan Karakter Siswa Sekolah Dasar Studi Eksplorasi. Yang ketiga, Suparlan pada tahun 2022 dengan judul Membentuk Karakter yang Kokoh Melalui Pendidikan Hati. Memasuki bab yang kedua, yakni kajian teori. Yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf adalah cabang ilmu dalam Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, pengendalian hawa nafsu, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, tasawuf bertujuan untuk mencapai makom atau tingkatan spiritual tertentu dengan membersihkan hati dari sifat tercela dan menggantikannya dengan sifat terpuji. Yang kedua, nilai-nilai tasawuf dalam pembentukan karakter. Adapun dalam pembentukan karakter, pastinya diterapkannya nilai-nilai tasawuf dari beberapa aspek. Yang pertama, keikhlasan, kesabaran, tawakal, syukur, serta zuhud. Yang ketiga yakni implementasi tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengaplikasikan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membiasakan diri untuk berzikir dan berdoa, yang mana zikir dan doa ini membantu seorang individu untuk tetap menjaga hatinya agar tenang dan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dapat melakukan renungan pada perbuatan kita sehari-hari, yang mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas akhlak dan memperbaiki kesalahan. Lalu kita dapat melatih diri untuk menahan emosi dan bertindak bijaksana dalam berbagai situasi, atau tidak gegabah dalam mengambil keputusan setiap harinya, serta dapat dengan membantu sesama seperti bersedekah dan berperilaku baik kepada orang lain sebagai wujud cinta kepada Allah dan sebagai wujud cinta kepada sesama manusia, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Selanjutnya di sini ada kerangka konseptual tertera di paling atas, yakni tasawuf dalam pendidikan karakter. Ketika tasawuf dalam pendidikan karakter itu diterapkan, maka terbangunlah pengembangan karakter pada siswa-siswinya, yang mana dapat menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kesehariannya sehingga melahirkan karakter positif pada siswa didiknya. Begitu yang dipaparkan di kerangka konseptual. Pada bab yang ketiga, yakni metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan atau field research dengan metode kualitatif dan didukung dengan beberapa macam literatur seperti jurnal terkini, artikel ilmiah, dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan tasawuf dan pendidikan karakter dalam sekolah. Adapun data dan sumber penelitian yang dipakai oleh peneliti ada 2. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan wawancara. Wawancara ini bisa kepada kepala sekolah, guru, pembimbing, siswa, dan orang tua, maupun juga orang-orang yang berkesinambungan dalam sekolah. Yang kedua yakni menggunakan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data, yakni data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap dari data primer. Berlanjut dari sumber data sekunder, yakni teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama, tes wawancara mendalam atau interview. Yang kedua, observasi partisipasi, dan yang ketiga, dokumentasi.
Cukup sekian pemaparan presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.